senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga dapat bersilaturahim dalam rangka kegiatan sosialisasi sistem jaminan sosial nasional di Kabupaten Bekasi tahun 2014. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ditambahi dari yang tercinta Bapak Ketua MUI tadi banyak disebut, Pak Mali, yang udah bareng-bareng ajak doa kita. Hadirin yang saya hormati, kehidupan manusia penuh dengan resiko. Kita tidak pernah tahu kapan kita sakit, ya kan? Kemudian biasanya kalau udah sakit, apalagi Pak RT, Pak RW, kejadian beneran nih Pak nih. Baru aja 2 minggu yang lalu, Ketua RT telepon saya, Bu, saya sakit hernia, cuma punya uang 3 juta, harus operasi dan lain sebagainya. Ini udah kelar sih operasinya Bu, cuma mau pulang nggak boleh pulang, uangnya kurang, katanya gitu, ya kan? Sedangkan kalau Jamkesda, Jamkesmas kan buat warga miskin, betul nggak Pak? Oke, Pak RT kan masih punya motor kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau di perumahan RT juga ada yang udah kolonel Pak, ya kan? Jadi tentunya dengan program BPJS ini, program sistem jaminan sosial nasional ini tentunya sangat meringankan kita. Biasanya bapak-bapak tahu bahwa yang namanya asuransi itu kan mahal. Biasanya misalnya ya, anggaplah salah satu mau apa itu Prudensial kayak Manulife kayak AXA kayak semua lah, brand-brand swasta itu kan rata-rata sebulan minimal kalau asuransi kesehatan 500.000 ya. Jarang ada yang di bawah 500.000, betul nggak Pak? Sistem BPJS ini cuma 25.500 satu bulan. 25.500 satu bulan kita bayar tiap bulan. Di saat Bapak sakit, mau sakit gula kek, mau sakit darah tinggi kek, mau sakit jantung kek, atau misalnya hernia kek, apapun sakitnya itu di cover. Termasuk kalau Bapak harus cangkok ginjal sekalipun, itu di cover oleh asuransi ini atau BPJS ini. Yang enaknya lagi Pak, kalau ikut program apa nih, SJSN ya namanya ya. SJSN ini, kalau ikut program SJSN ini, yang enaknya tidak disyaratkan harus miskin Pak Kades. Ya, tidak disyaratkan harus miskin. Kalau Jamkesda kan wajib miskin kan, benar ya? Nah, kalau kayak Pak Lurah ikutan Jamkesda kan nggak mungkin, benar nggak? Nggak mungkin. Ini kejadian Pak. Ada salah satu kepala desa di Kabupaten Bekasi sakit ginjal. Kagak di kecamatan ini, saya pastikan tidak di kecamatan ini, di kecamatan lain. Ya. Ada salah satu kepala desa sakit ginjal dan harus cangkok ginjal. Walaupun kepala desa kagak miskin Pak, kalau harus cangkok ginjal lumayan juga tambahannya plus mencret. Kenapa? Karena bayarnya mahal. Minimal kalau sudah punya donor dari keluarga, kalau tidak salah kurang lebih 200 juta bayarnya. Kalau nggak punya donor dari keluarga, harus ambil dari orang lain dong, beli kan. Nah, kalau beli itu konon katanya bisa sampai total 800 juta. Makanya saya bilang bisa plus mencret Pak. Nah, namanya kepala desa nggak mungkin dong pakai Jamkesda, iya kan? Nggak mungkin dong. Terus kalau dia ikut asuransi swasta, pasti ditolak dong. Mana mau asuransi swasta? Jelas-jelas nih pasien sakit gitu, udah tinggal operasi doang, mau nggak swasta cover? Nggak mau, karena biasanya swasta ini juga nggak mau kalau si pasien ini udah punya sakit kronis, biasanya nggak mau.
biasanya, walaupun tidak semua. Tapi program BPJS ini Pak, yang harusnya Bapak bayar 800 juta untuk cangkok ginjal, Bapak cuma bayar, kalau kepala desa kan nggak main lah kelas 3 kan, mainnya minimal kelas 1 lah, ya kan? Minimal. Kalau minimal kelas 1 bayarnya sebulan hanya 59.500. Murah nggak? Pilih mana? Pilih bayar 59.500 atau pilih 800 juta? Iya tuh anak TK bisa. Benar nggak? Jadi maksudnya apa? Kenapa ini kita harus sosialisasi tentang BPJS ini kepada warga? Makanya sayang sekali nih cuacanya hujan ya. Kalau cuacanya nggak hujan, pastinya nih Pak RT RW semua bisa hadir gitu. Ini mungkin ada yang di luar, ada yang kedengaran, ada yang enggak ya. Mudah-mudahan nanti Pak Kades bisa lebih detail lagi sosialisasikan kepada RT RW. Saya tidak mau lagi ada warga Bekasi yang nggak tahu tentang BPJS, nggak pernah tahu, Ibu Bupati nggak pernah sosialisasi misalnya seperti itu, ya. Jadi saya minta, makanya kenapa hari ini RT RW semua juga dihadirkan untuk sosialisasi BPJS ini. Saya yakin biasanya walaupun itu orang udah miskin banget Pak, tetap aja dia biasanya masih merokok. Paham? Iya kan? Udah miskin, aku udah miskin banget, tapi merokok tetap. Makanan rutin. Jadi istilahnya kalau sampai ada warganya Pak RT, Pak RW nih nggak mau ikut BPJS, ya kan? Nggak mau ikut BPJS. Loh kenapa kagak mau lu? Kan kalau udah sakit baru nanya beneran lu, bilangin. Karena orang sakit sekarang, kalau sudah apalagi gini, kalau udah darah tinggi, dia biasanya kalau sudah darah tinggi, setiap bulan dia harus kontrol. 300.000 udah pasti dong. Dibanding bayar 300.000 mending bayar berapa? 25.500 dong. Iya kan? Jadi maksud saya biasanya warga Bekasi itu nggak semua. Paling males kan kalau suruh iuran, bener nggak? Iya paling males. Tapi kalau udah kepepet baru mau bayar. Iya kan? Udah kepepet nih, sakit nih, udah masuk rumah sakit, baru udah ya kita masuk BPJS dah. Terpaksa. Habis dibanding dia bayar sendiri, iya kan? Kartu Jamkesda nggak ada, Jamkesmas nggak ada, iya kan? Nah, akhirnya baru. Makanya saya minta tolong, mudah-mudahan Bapak-bapak RT RW, Pak Kades semua ini dapat pahala deh gara-gara sosialisasi BPJS. Ya karena kan membuat orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ya kan? Banyak kok. Sekarang di perumahan-perumahan juga ada yang berbondong-bondong 20 orang datang ke kantor BPJS ikut daftar. Karena mereka mikir, iya sih kalau pas sakit kan berasa juga. Harus kadang-kadang harus pinjam tetangga, harus jual motor, parah-parah harus jual tanah, ya kan? Ini semua di cover, bayangin, di cover. Sampai sakit jantung, harus operasi jantung pun di cover. Saya bicara begini bukan berarti saya dapat fee ya. Jangan dikira saya sebagai sales BPJS nih. Jangan berpikir seperti itu. Karena kenapa saya mau sosialisasi BPJS? Karena apabila warga Bekasi ini sudah peduli terhadap kesehatan, sebagian besar beban saya berkurang. Tinggal berikutnya kita mikirin, misalnya, oke deh, gue bayar nih misalnya sebulan 25.500, gue punya asuransinya Ibu Bupati, dan saya nggak punya motornya, misalnya jalan dari rumahnya ke rumah sakit misalnya, kan kita tidak berpikir itu kan berarti fasilitas. Bagaimana caranya supaya warga tidak lagi mengeluh tentang kesehatan, misalnya kan saya kira. Tinggal nanti kita merancang sedemikian rupa. Apalagi kan saya juga dokter, saya juga ingin pelayanan kesehatan yang lebih baik di Bekasi. Kemudian tolong sampaikan juga kepada warga, Pak RT, Pak RW, rumah sakit umum daerah kita ini kan masih tipenya tipe C, ya. Saya juga ikut sakit hati kalau ada warga Bekasi datang ke kota Bekasi ditolak, datang ke Kerawang ditolak, ya kan, gara-gara fasilitas kita kurang. Tapi tentunya kita berupaya dengan sangat
mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu semua supaya di 2015 kita sudah punya rumah sakit tipe B. Apa sih bedanya antara tipe C dengan tipe B? Tipe C, misalnya ada warga yang mau cuci darah, kagak ada alatnya. Nah, kalau sekarang kita sudah siapkan itu. Kemudian misalnya spesialis tulangnya, ada kecelakaan, spesialis tulangnya nggak ada. Dengan tipe B ada. Jadi fasilitasnya lebih lengkap. Gitu. Udah kali sakit ada duluan gua, soalnya bukan apa-apa Pak. Sekarang bayangin kita punya pabrik, ribuan pabrik, iya kan? Punya pabrik, ribuan pabrik, rumah sakit masih tipe C, udah gak main kan? Udah gak main. Ya mohon doa dari Bapak Ibu supaya semua program itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga di tahun 2015 kita sudah punya fasilitas yang bagus untuk kesehatan. Kemudian di tahun 2014 tahun ajaran baru ini juga kita juga sudah anggarkan bantuan untuk siswa SMA, SMK negeri. Ya, kan kita sih berharapnya pengennya nggak gratis, berharapnya. Tapi tahun 2014 ini, tahun ajaran baru 2014 ini, kita baru bisa berikan bantuan 100.000 per siswa untuk SMA, SMK negeri. Ya, kenapa yang swastanya belum sanggup bayarnya? Ya, tapi saya mohon doa dari Bapak Ibu semua. Tapi kita jangan ditagih ke anak siswanya ya. Uangnya langsung masuk ke sekolah. Jadi jangan ditagih anaknya Bapak ditagih, katanya Ibu Bupati lu dapat sebulan 100.000 nih. Mana duitnya? Jangan ditanyain begitu. Karena kita bantu masuk ke dalam kegiatan di sekolah. Misalnya harusnya Bapak Ibu bayar buat anak sekolah nih 400.000 sebulan misalnya. Ini sekarang tahun ini bisa hanya bayar 300.000. Nah, mohon doa sekali lagi. Mohon doa sekali lagi. Saya berharap program prioritas saya di tahun 2015, saya ingin SMA, SMK negeri kita gratis. Karena ini baru program nih Pak, makanya kenapa saya butuh doa nih, supaya jangan ada yang kadang-kadang suka ada yang dikit suka nakal-nakal, kita niatnya baik buat rakyat tapi mikirnya macam-macam gitu misalnya. Jadi saya minta doa supaya bisa lancar semua. Kemudian perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah ya. Pak Kades sudah jalan semua, udah ya, udah berjalan. Jadi saya tahu yang namanya program bedah rumah pastinya mungkin tidak 100% berjalan mulus. Pastinya mungkin ada juga, mungkin ya saya bilang, mungkin ada juga ya oknum-oknum dan lain sebagainya misalnya. Tetapi saya yakin bahwa masalah itu tidak ada. Dari 4.500 rumah yang kita anggarkan 2013 yang lalu, saya yakin palingan yang punya masalah ya antara 50-100 lah sekabupaten. Tapi masih ada 4.400 rumah lain. Masih ada 4.400 rumah lain yang sangat luar biasa bahagia dengan bantuan ini. Kita tahu kan di saat mereka punya rumah lantainya hanya tanah, jamban aja nggak punya, udah apa namanya temboknya aja masih bilik ya Pak ya. Terus tiba-tiba kita bantuin stimulus, apalagi ada tambahan dari Pak Kades, biasanya kan nombok mulu kalau Pak Kades. Di kemarin saya lihat ada di Cikarang, di Karang Bahagia. Tadinya udah masih bilik, lantainya masih tanah. Kemarin saya lihat temboknya sepotong, kata orang Bekasi bilang, lumayan. Ke atasnya pakai triplek. Nah, terus lantainya yang tadinya tanah bisa dikeramik Pak. Kemudian ya pastinya nggak mungkin semua bisa sama seperti itu, karena kan tergantung luas dari rumah dan lain sebagainya. Minimal di plaster dah, ya kan? Dan syukur alhamdulillah, wah banyak sekali lah keluarga yang sampai nangis, yang sampai luar biasa happy. Buat kita kan kayak nggak ada apa-apanya, tapi buat mereka luar biasa, ya. Dan itu akan terus saya lanjutkan walaupun ibarat kata banyak juga lah, ada juga yang protes ini, protes itu, ada juga apalagi di koran-koran yang misalnya jelekin ini, jelekin itu. Gue bodo amat ya, penting gue wanita lillahi ta'ala buat rakyat Bekasi.
Rencananya sih akhir tahun ini, makanya nih untuk ada Pak Kades ya, Pak Camat, saya minta tolong kalau bisa paling lambat minggu depan. Udah selesai semua, udah bikin proposal. Proposal udah? Oh good. Pak Desa sudah semua. Good, ya udah, berarti udah. Saya gak usah ngomongin lagi berarti. Jadi tinggal nanti ABT, insya Allah kita akan bantu tidak hanya 6 juta, tetapi 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Jadi Pak RT, ntar kalau ditanya bupati yang kerjain apa ngomong ya. Ngomong Bu. Entar takutnya dikira kita kagak kerja Pak Camat. Ya, jadi saya mohon doa. Terus kemudian terakhir ya, program prioritas yang lain di tahun 2015 selain SMA SMK gratis, kemudian juga Bendera tetap berjalan. Kemudian saya ingin flyover atau overpass. Nanti kagak flyover perfect. Jalan layang. Kita tahu kan dia sekarang kan Bekasi luar biasa macet kan, luar biasa macet. Jadi ada yang ngejanjiin ke saya nih, katanya tahun 2014 kita bakalan dapat Bikin jalan layak Bu. jadi ini kita lagi ngomongin bang. Ya. Apa-apa. Ini jalan layang kan namanya flyover atau overpass. Ya, jalan layang. Kita lagi berupaya. Saya udah ngomong nih sama Bapeda saya. Pokoknya ya Bang kalau tahun ini kita masih kagak dapat dari pusat maupun dari provinsi jalan layang, 2015 pokoknya kita beli sendiri aja udah. Sekarang kan jalanan kita kan udah lumayan bagus ya Pak ya. Jalan antar kecamatan kan sudah tersambung. Mungkin 95% sudah tersambung semua, hanya tinggal Pebayuran, Sukatani, Sukakarya yang belum nyambung. Kalau jaring-jaring mau ya pasti belum kelar lah. Tapi kan jalan antar kecamatan terlebih dahulu lah, ini yang kita prioritaskan. Jadi saya udah bilang minimal 2 lah di tahun 2015, overpass atau flyover. Titiknya di mana kita sedang pelajari dulu. Karena kan harus ada FS-nya, harus ada DED-nya dan lain sebagainya. Mohon doa sekali lagi supaya jangan ada yang dicoret-coret program baik-baik ini gitu kan. Kemudian kalau nanti BPJS detailnya seperti apa nanti ada yang menjelaskan dari perwakilan BPJS. Untuk lebih detailnya cuma saya ingin mengingatkan lagi pada tanggal 9 April 2014 ya, kita tahu kita akan melaksanakan pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kemudian juga DPD RI. Jadi melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Bekasi untuk ikut memberikan hak pilihnya kepada pemilu legislatif 2014 ini. Makanya kenapa ada Pak RT Pak RW, saya minta sosialisasikan tanggal 9 April hari Rabu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua warga datang ke TPS. Upayain jangan sampai golput. Karena katanya nih ada fatwa MUI apa tuh Pak katanya. Katanya wajib pilih itu wajib. Kudu dipilih siapa yang terbaik menurut Bapak itu sekalian. Ya. Dan tentunya juga saya berharap Pak Camat seluruh bersama dengan Muspika ya bisa berkoordinasi langsung dengan PPK, Panwas, PPS, PPL dan jajarannya, dibantu dengan segala kebisa kita pastinya. Tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya berharap semuanya bisa berjalan dengan kondusif, aman dan juga lancar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Tadi saya datang ke sini bukan karena tamunya kesiangan Pak, tapi karena memang harus ke Tambun Selatan dulu, ya. Jadi memang sengaja saya jadwalkan hanya setengah hari untuk 2 kecamatan. Jadi Tambun Selatan tadi sudah selesai, langsung saya ke sini, ya. Titip salam untuk keluarganya. Kemudian ini ada Pak Kepala Puskesmas, ya. Nanti Pak RT Pak RW, kalau memang tidak langsung ke kantor BPJS, kalau misalnya mau ikut daftar tidak langsung ke BPJS, bisa lewat Kepala Puskesmas. Jadi nanti formulirnya harus diisi dan lain sebagainya, Pak Kades ya. Berikutnya nanti Kepala Puskesmas yang mendaftarkan ke BPJS. Itu untuk mempermudah. Jadi nanti sebagai fasilitator nanti Kepala Puskesmas di kecamatannya masing-masing. Formulirnya nih, ntar
Bapak juga boleh tanya BPJS, jangan apa gue udah bayar per bulan tapi pelayanan nggak bener nih. Ngomongin ya Pak ya. Ngomongin nanti ya sama BPJS nya. Karena sebelum saya mau sosialisasi gini juga sama Pak, saya juga bawel juga. Jangan sampai ntar kartu BPJS ini di ini lagi dibakar ntar gara-gara kesel kan. Nah jadi fasilitasnya juga harus dilayani dengan baik. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Allahumma fiqra pamitorik bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.